Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati pemirsa. Saya mau bacakan satu ayat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ayat pokok yang saya akan baca, kita wajib mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu bertindak mengasihi kita. Dan firman Allah mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia bagi semua orang, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi keselamatan bagi kita semua. Dalam Yesaya 55 ayat 6 di dalam terjemahan lama dikatakan, hendaklah kamu mencari Tuhan, sementara lagi boleh mendapatkan Dia. Berdoalah kepadanya, sementara lagi Ia hampir. Ada saatnya mungkin kita tidak ada kesempatan untuk keselamatan. Sebab firman Tuhan katakan, hendaklah kita mencari Dia sementara Ia lagi hampir. Hendaklah kita mencari Dia, mendapatkan Dia sementara masih ada waktu, kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam terjemahan baru dikatakan, larilah kepada Tuhan sementara Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya sementara Ia dekat. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mencari Dia sementara masih ada kesempatan, sementara masih ada waktu. Tuhan izinkan kita untuk mencari Dia. Di dalam Sefanya 2 ayat 3 ditulis gini, kembalilah kepada Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, dan semua orang yang mentaati firman Tuhan. Berarti ajakan dari Nabi Sefanya, dari Yeremia, biar kita berupaya meresponi kebaikan Tuhan, meresponi keajaiban kasih-Nya untuk kita. Biar kita datang kepadanya, biar kita mentaati firman-Nya. Dikatakan lagi, bertindaklah menurut kehendak Tuhan dan rendahkan dirimu di hadapan-Nya. Siapa tahu kamu akan luput dari penghukuman pada hari Tuhan menunjukkan kemarahan-Nya. Mazmur 91 ayat 14-16 dikatakan, firman Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, dan yang mengakui aku akan kulindungi. Betapa baik janji Tuhan buat kita yang mau berseru kepadanya, yang mau menjawab kepadanya di waktu kesesakan. Tuhan akan menolong kamu dan Dia akan meluputkan dan memberi kehormatan, kemuliaan bagi kita semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia memuaskan kita dengan panjang umur dan keselamatannya, kekuatan serta penghiburan diberikannya kepada kita. Belum kita minta, tetapi disediakan. Banyak kali kita takut, khawatir mengenai hidup dan masa depan kita. Tetapi firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Ini janji Tuhan. Janji manusia bisa diingkari, tetapi janji Tuhan adalah pasti bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya 43 ayat 1 sampai 3
saya anjurkan untuk saudara yang memiliki waktu di rumah, bacalah Yesaya 43. Bukan hanya ayat 1-3, tetapi seluruh Fatsal. Firman Tuhan katakan begini, yaitu engkau berharga. Kita sebetulnya tidak layak, tetapi bagi Tuhan ayat 4 mengatakan, engkau berharga bagiku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Itu kata-kata firman Allah. Kita sebetulnya tidak layak untuk dicintai, tetapi Dia bertindak lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita berbuat baik untuk Dia. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikan. Akibat kekhawatiran dan takut membuat Elimelek dan keluarga meninggalkan tanah Kanaan. Dia tinggalkan semua karena ketakutan. Dia lari ke Moab. Ketakutan membuat Petrus menyangkal Yesus. Dia berkata, aku sama sekali tidak mengenal Dia. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh kemurahan mengampuni Petrus. Dia terima Petrus sebagai muridnya sekalipun dia pernah dikhianati. Itu sebabnya biar ketakutan dan kekhawatiran tidak menguasai orang percaya. Di saat kita takut, kita akan berkata seperti Daud, aku tetap percaya. Banyak hal yang boleh kita takuti hari-hari ini. Sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga. Tetapi sebaliknya orang percaya, anak-anak Tuhan yang bersandar berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Kata Yeremia 17 ayat 17-18. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menanti-nantikan dan mengandalkan Tuhan akan diselamatkan. Sebab Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan saat kesesakan itu datang. Tuhan Yesus sanggup menolong orang yang menanti-nantikan Dia, yang mengandalkan firman Allah. Ketika mereka lari kepada Tuhan Yesus dan berseru kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang, Tuhan akan meluputkan mereka. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Biar kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Bapa Surgawi, ajar anak-anak Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, pria wanita yang percaya kepadamu, yang menjadi umat ketebusanmu, tetap menanti-nantikan mengandalkan Tuhan, tetap setia mengiring Engkau, tetap setia memegang janji firman Tuhan. Karena kami tahu kami boleh hidup oleh penebusan-Mu, dan kami boleh hidup karena kami tetap teguh pegang janji firman Allah. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Kami tidak sempurna, kami sering khawatir, takut, tetapi kami mau pegang janji firman Tuhan. Pada saat kami takut, kami tetap berpaut hanya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan alaskan doa kami. Amin.